Laut tiba-tiba terbelah menjadi dua. Mana mungkin? Hai guys, welcome back to Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai agama apa sajakah yang masuk dalam kategori agama yang benar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada satu topik yang perlu kita bahas terlebih dahulu, yaitu adalah mengenai miracles, keajaiban, atau mukjizat. Ketiga buah agama yang kita sebutkan di dalam episode sebelumnya mengandung banyak sekali mukjizat ataupun keajaiban di dalam kitab sucinya. Dan ini banyak membuat orang-orang menjadi skeptis dan juga tidak percaya. Jadi, di video kali ini kita membahas apakah mukjizat itu mungkin terjadi dan bagaimanakah kita mengetahui kalau mukjizat itu berasal daripada Tuhan dan apakah mukjizat itu masih ada sampai dengan hari ini. Di dalam Kristen sendiri kita melihat banyak sekali keajaiban dan mukjizat yang tercatat di dalam Alkitab. Mulai dari 10 tulah di Mesir, laut yang terbelah menjadi dua, matahari yang tidak bergerak, sampai kepada keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari menyembuhkan orang yang sakit, merubah air menjadi anggur, hingga membangkitkan orang yang telah mati. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pelajari dulu apa sih definisi daripada miracles atau keajaiban atau mukjizat itu sendiri. Keajaiban atau mukjizat adalah sesuatu yang tidak terjadi atau tidak akan terjadi secara alami atau secara natural. Makanya, miracles atau keajaiban ini kita kenal juga sebagai supernatural event yang disebabkan oleh supernatural entity. Atau dengan kata lain, kita bisa menyebutkan juga mukjizat ini adalah sebagai intervention dari kekuatan supernatural ke dalam dunia kita yang natural. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, untuk apakah Tuhan melakukan intervensi ke dalam dunia kita? Dan apa sih sebenarnya tujuan daripada keajaiban tersebut? Nah, pertama kita perlu tahu bahwa Tuhan itu ingin menyampaikan pesannya kepada kita di bumi ini. Dan untuk menyampaikan pesannya tersebut, Ia umumnya menggunakan perantara manusia, atau yang kita kenal sebagai messenger, atau mungkin kita lebih familiar dengan istilah nabi. Dan fungsi daripada keajaiban tersebut adalah untuk mengotorisasi pesan yang dibawakan oleh nabi tersebut, sehingga menyatakan bahwa pesan tersebut benar berasal daripada Tuhan. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, adalah seperti ini. Dulu, apabila ada seorang raja yang ingin berkirim surat kepada raja lainnya, nah, untuk memastikan apabila surat tersebut benar berasal daripada raja tersebut, biasanya surat tersebut akan disegel dengan cap lilin yang spesial yang hanya dimiliki oleh raja tersebut. Nah, fungsi daripada miracles dan juga keajaiban itu sama seperti cap stempel tersebut untuk membuktikan bahwa pesan yang disampaikan itu benar berasal daripada Allah. Namun, ada beberapa sanggahan yang terkait dengan mukjizat ataupun keajaiban ini. Yang pertama adalah, banyak daripada ilmuwan zaman sekarang yang mencoba untuk menjelaskan keajaiban serta mukjizat yang ada di dalam Alkitab dengan cara yang ilmiah. Sebagai contohnya, misalkan di kisah Nabi Nuh, kita melihat bahwa pelangi itu adalah keajaiban yang dibuat oleh Tuhan, yang juga adalah bentuk janji Tuhan kepada Nuh. Namun, di zaman sekarang, para ilmuwan bisa menjelaskan bahwa sebenarnya pelangi itu adalah hasil refraksi daripada sinar matahari terhadap air hujan yang turun. Lalu kemudian juga kisah hujan api di Sodom dan Gomora. Banyak ilmuwan yang memprediksi bahwa ini disebabkan oleh letusan gunung berapi. Demikian juga dengan mengeringnya sungai Yordan di dalam kisah Yosua. Banyak ilmuwan memprediksi ini disebabkan oleh adanya longsor. Jadi banyak ilmuwan yang menolak adanya keajaiban karena mereka berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Lalu bagaimana kita perlu meresponi hal ini? Betul sekali, mungkin ada beberapa kejadian ataupun event di dalam Alkitab yang bisa dijelaskan secara alami ataupun secara natural. Namun, itu bukan berarti kita bisa mengecilkan peran Tuhan di dalam setiap kejadian tersebut. Karena Alkitab menjabarkan bahwa Allah adalah sosok yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi sangat mungkin untuk Tuhan bekerja melalui hal yang natural juga, atau hal-hal yang alami. Untuk cerita-cerita yang saya sebutkan di atas, mungkin secara penjelasannya bisa dijelaskan secara natural atau secara alami. Namun, yang menurut saya luar biasa adalah timingnya atau waktunya. Karena misalkan kisah hujan api di Sodom dan Gomora datang di waktu yang tepat saat Tuhan mau mendemonstrasikan penghukumannya. Begitu juga dengan mengeringnya sungai Yordan, datang di waktu yang tepat saat Tuhan mau menyertai serta melindungi bangsanya. Oleh karena itu, walaupun penjelasannya bisa dijelaskan secara alami atau secara natural, tetap tidak bisa mengecilkan peranan Tuhan di dalam kejadian tersebut. Lagi pula, tidak semua kejadian di dalam Alkitab bisa dijelaskan secara alami atau natural. Seperti contohnya, mengubah tongkat menjadi ular, Yesus berjalan di atas air, atau bahkan kebangkitan Yesus dari maut. Ini semua adalah supernatural event atau mukjizat yang terjadi secara langsung. Sanggahan kedua datang daripada faktor probabilitas, di mana
Manusia pada umumnya tidak pernah melihat atau bahkan mengalami mukjizat sebesar mukjizat-mukjizat yang ada dalam Alkitab. Sehingga menurut mereka tidak mempunyai dasar untuk mempercayai mukjizat itu pernah terjadi. Atau kita ambil contoh misalkan kebangkitan Yesus daripada maut. Menurut pengalaman kita tidak pernah melihat adanya orang yang telah mati 3 hari lalu bisa bangkit kembali. Jadi, apabila kebangkitan Yesus dari maut ini dibandingkan dengan jumlah orang yang telah mati dan tidak bangkit lagi, mungkin probabilitasnya adalah 1 banding 1 miliar atau bahkan 10 miliar orang yang telah mati di dunia ini. Jadi, menurut probabilitas ini sangatlah amat kecil sehingga tidak mungkin untuk terjadi dan tidak ada dasar untuk kita mempercayai mukjizat ini terjadi. Namun, apakah ini benar? Ini sebenarnya adalah teori yang dikemukakan oleh David Hume, seorang ateis yang terkenal di abad ke-18, di mana dia mengatakan bahwa bukti dari kejadian yang sering atau yang umum terjadi itu lebih kuat dibandingkan bukti dari kejadian yang sangat jarang ataupun yang langka. Oleh karena itu, sebagai orang yang pintar dan juga bijaksana, mari kita memilih untuk percaya kepada kejadian yang umum atau yang sering terjadi. Teori ini memang kedengarannya benar banget dan make sense, namun sebenarnya teori ini tidak bisa dipakai untuk semua ataupun banyak hal dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh seperti ini. Misalkan awal mula daripada alam semesta kita, atau yang kita kenal sebagai Big Bang, yang kita pernah bahas di video sebelumnya. Ini hanya terjadi sekali. Namun apakah itu artinya kita meragukan bahwa alam semesta kita pernah terbentuk? Atau misalkan juga awal mula daripada manusia serta makhluk hidup. Ini juga cuma terjadi sekali. Namun apakah artinya kita meragukan bahwa manusia ataupun kita pernah terbentuk? Bahkan hampir semua sejarah di dunia ini hanya terjadi sekali dan bukanlah kejadian yang bisa terus diulang. Apakah artinya kita harus meragukan semua sejarah tersebut? Misalkan proklamasi Indonesia hanya terjadi sekali. Apakah itu artinya kita harus meragukan kemerdekaan Indonesia? Atau bahkan kita sebagai manusia hanya terlahir sekali dan tidak bisa diulang, bukan? Apakah itu artinya kita harus meragukan eksistensi kita? Lalu, menurut saya pernyataan ini juga keliru antara probability atau probabilitas dengan evidence atau bukti. Karena hanya karena miliaran orang di bumi ini mati dan tidak bisa bangkit kembali, ini bukanlah bukti bahwa tidak mungkin ada orang yang mati dan bisa bangkit kembali. Jadi menurut saya ini adalah cacat logika. Karena kalau kita lihat ada banyak sekali kejadian di bumi ini yang sangat langka dan tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai hal tersebut. Contohnya misalkan hole in one. Ini adalah kejadian yang sangat langka ataupun jarang terjadi. Namun, apakah itu artinya kita tidak mempercayai bahwa hal itu bisa terjadi hanya karena probabilitas rendah? Atau misalkan juga pemenang lotre, di mana mungkin perbandingannya hanya 1 banding 10 juta atau mungkin 100 juta. Namun, apakah kita tidak percaya hal itu hanya karena hal itu langka? Jadi intinya, bukan seberapa sering hal itu terjadi, namun seberapa kuatkah bukti yang mendukung kejadian tersebut. Oleh karena itu, di video-video selanjutnya saya akan mulai membahas bukti daripada kebangkitan Yesus, bukti daripada keabsahan Alkitab, dan juga bukti-bukti lainnya. Sanggahan terakhir adalah, banyak orang yang mengatakan bahwa mukjizat ataupun keajaiban ini sulit untuk dipercaya karena sangat jarang terjadi. Apabila keajaiban ini lebih sering untuk terjadi, maka pastilah lebih banyak orang yang percaya. Masuk akal, bukan? Tapi, menurut saya ini sebenarnya melanggar sifat daripada miracles ataupun keajaiban serta mukjizat itu sendiri. Karena sesuatu disebut sebagai mukjizat atau keajaiban karena jarang terjadi. Apabila sering terjadi, itu namanya natural event, bukan supernatural event. Lalu, kembali lagi, apakah kita percaya akan adanya Tuhan? Karena kalau kita percaya adanya Tuhan, maka sangat mungkin untuk Tuhan, kapanpun dia mau untuk melakukan intervensi ke dalam dunia kita, melalui keajaiban ataupun juga mukjizat. Dan kalau teman-teman tidak percaya adanya Tuhan, maka teman-teman boleh saksikan video-video saya sebelumnya. Oke guys, mungkin sekian dulu buat part pertama daripada video ini, supaya nanti videonya nggak kepanjangan dan juga kalian nggak tambah pusing ya. Di part kedua kita akan mulai membahas mengenai macam-macam daripada supernatural event, sehingga kita bisa membedakan mana yang mukjizat dan mana yang bukan. Lalu kita juga membahas mengenai apakah mukjizat itu masih ada sampai dengan sekarang. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys, see you in another episode. God bless.